warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengawali bimbingan pada hari ini, silahkan kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Gimana kabarnya hari ini? Ibu. Alhamdulillah ya. Walaupun pembelajaran kita itu dilakukan daring, saya harap kalian itu selalu semangat gitu ya. Oke. Yeah. Kita hari ini akan melakukan bimbingan kelompok. Ya, ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Adakah yang sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum ya. Jadi bimbingan kelompok itu salah satu jenis layanan dari bimbingan konseling yang diberikan kepada beberapa orang dalam memanfaatkan dinamika kelompok seperti ini. Dengan topik kali ini topiknya motivasi belajar gitu ya. Jadi tujuannya dari bimbingan kelompok ini nanti kalian diharapkan mampu memahami arti penting tentang belajar gitu. Kemudian kalian nanti juga diharapkan bisa meningkatkan motivasi belajar yang ada pada diri kalian. Itu tujuan dari bimbingan kali ini. Nah, adapun langkah-langkah atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini ialah Ibu harap kita secara sukarela dan terbuka dalam menyampaikan informasi atau pendapat ataupun ide dari topik yang kita bahas ini. Jadi nanti saya harap kalian bisa terbuka dalam menyampaikan pendapat kalian tentang topik kali ini. Itu ya. Kemudian nanti kita akan melakukan bimbingan kelompok kurang lebih 45 menit. Jadi saya harap kalian nanti bisa aktif dalam proses bimbingan agar kita nanti bisa mencapai tujuan bimbingan itu sendiri gitu. Gimana, apakah ada yang sudah mengerti atau belum? Sudah, Bu. Ya, nah sekarang nanti dalam bimbingan kelompok, jika nanti ada hal-hal yang bersifatnya pribadi, baiknya kita tidak ceritakan kembali di luar kegiatan bimbingan kelompok pada kali ini. Dan bila ada yang ingin disampaikan, nanti silahkan kalian angkat tangan, kemudian mengaktifkan mikrofonnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita nanti akan mengambil topik dengan tema motivasi belajar dengan harapan tadi, dengan tujuan kalian nanti dapat memahami arti penting belajar, serta kalian nanti bisa meningkatkan motivasi belajar yang satu itu se, jari dua ma, jari tiga ngat. Sudah bisa dimengerti? Bisa. Satu, dua, tiga. Dan apakah kalian sudah pernah membuat agenda belajar? Hari ini mau belajar apa, nanti belajar apa, seperti itu. Sudah pernah belum? Sudah, Bu. Ya. Kemudian menentukan gaya belajar. Nah, kalian tentukan gaya belajar yang sesuai dengan kalian itu yang mana. Itu nanti kalian analisa dalam diri kalian sendiri. Kemudian istirahat. Nah, istirahat itu juga penting. Soalnya apa? Kalau kita sudah capek, sudah pusing, pasti kita tidak bisa konsentrasi. Seperti itu ya. Pernah nggak kalian sudah capek kemudian memaksakan diri untuk belajar? Pernah. Terus hasilnya gimana? Pernah, Bu. Tidak maksimal sore. Nah, itu tadi tayangan dari video. Kira-kira dari video tadi apa yang bisa kalian ambil dari pelajarannya?
mungkin dari Mbak Aisyah. Dari Mbak Anissa tadi ya, jadi gini, dari tayangan video tadi itu menggambarkan tentang seseorang yang tadi motivasinya itu kurang gitu ya, jadi dia itu padahal siangnya mau ada ujian, tapi malamnya malah apa, main game, seperti itu ya. Akhirnya apa, dia bangun kesiangan, kemudian tidak bisa mengerjakan soal, akhirnya dia belajarnya kan terganggu, jadi akhirnya dia itu tidak sukses dalam belajar. Nah, sekarang gini, kalian coba menganalisis tentang motivasi belajar yang ada di dalam diri kalian. Apa yang memotivasi diri kalian itu untuk belajar? Kira-kira apa? Untuk memperluas pengetahuan. Motivasi Mbak Akil untuk belajar itu apa? Ingin pintar, Bu. Ingin pintar itu ya, ingin menjadi siswa yang berprestasi seperti itu ya. Mungkin yang lainnya Mbak Rosidah? Untuk belajar menjadi lebih baik dan terus lebih baik lagi. Ya, mungkin Mbak Aprilia, yang memotivasi Mbak Aprilia untuk terus belajar itu apa? Agar supaya menjadi orang yang sukses untuk kedepannya. Oke ya, jadi kalian itu tadi sudah mengutarakan tentang motivasi belajar yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Tadi bermacam-macam ya, ada yang karena saya itu ingin menjadi orang yang pintar, karena saya itu paham bahwa belajar itu nantinya saya akan mendapatkan pengetahuan yang luas, seperti itu ya. Jadi itu tadi paparan dari kalian tentang analisis motivasi belajar yang ada di dalam diri kalian. Saya harap walaupun dari kalian motivasi belajarnya itu tetap semangat. Karena saya lihat di sini selama daring memang motivasi belajar anak itu menurun. Jadi saya harap setelah ini motivasi belajar kalian itu tetap baik. Ini ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Tidak ada ya. Jadi kesimpulannya tadi mungkin ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran atau bimbingan kelompok pada hari ini tentang motivasi belajar. Meningkatkan motivasi belajar. Ya, jadi itu tadi kesimpulannya bahwa kita harus bisa menganalisis tentang motivasi apa yang ada di dalam diri kita untuk meningkatkan belajar ya. Diharapkan nanti kalian bisa meningkatkan motivasi yang ada di dalam diri kalian. Itu tadi kesimpulannya seperti itu. Kemudian nanti habis ini silahkan kalian mengisi link evaluasi untuk bimbingan kelompok. Nanti saya akan kirim linknya, link Google Form-nya di WA, di grup WA, seperti itu nanti silahkan kalian isi. Kemudian nanti di minggu yang akan berikutnya saya akan memantau, kemudian akan mengadakan bimbingan kelompok yang berikutnya kalau misalkan nanti dibutuhkan, seperti itu ya. Untuk kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai, tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.